Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari sama-sama persiapkan diri, bawa yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan di kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami untuk belajar kebenaran-Mu. Kami bawa hati kami, pikiran kami, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Kembali katakan, di sini Kau beri, di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya
hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Hanya di tempat-Mu perhentian kami, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Dengan kesungguhan hati katakan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Bapa, kami temukan kelegaan hidup kami. Selamanya kami mau berdiam dalam hadirat-Mu, menemukan panggilan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, dan hidup menyenangkan hati-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati
hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Elohim Yahweh yang kami kasihi, Allah satu-satunya yang kami hormati, dan Tuanku Raja, Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi Raja hari ini dan sampai nanti. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan belajar untuk mengerti mengenai azas-azas kerajaan-Mu. Kami ingin mempersiapkan diri di dalam wadah Truth ID ini yang mestinya tidak banyak disampaikan di banyak kanal atau channel. Kami akan belajar di sini. Allah Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami. Amin. Saya ingin men-sharingkan sesuatu, tapi mungkin saya berikan sedikit background ya. Jadi selalu di dalam hidup kita itu segala hal harus memakai konteks. Jadi dalam hal ini apabila Bapak Ibu, rekan-rekan semua memahami sesuatu itu, apalagi kita orang dewasa gitu ya, artinya pembicaraan seperti yang saya akan men-sharingkan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu adalah hal-hal yang merupakan konsumsi dari orang-orang dewasa. Artinya akan sangat sulit menjelaskan hal kekristenan yang cukup mendalam itu di dalam konteks dari segala umur. Tidak bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, konteks dalam hal ini adalah bahwa setiap kata-kata atau setiap penjelasan atau setiap hal, setiap proses yang terjadi dalam kita berkomunikasi atau kita berinteraksi itu harus relate dengan konteks. Saya ambil contoh sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara konteks adalah, kalau saya bicara kata gudeg gitu, saya mestinya bisa memahami bahwa Bapak Ibu pasti akan relate dengan kota Jogja. Ya sekali lagi, kalau saya ngomong kata gudeg,
Bapak Ibu tentu tidak akan sangat lebar untuk berpikir bahwa itu Lampung Pak gitu. Saya yakin enggak seperti itu gitu. Walaupun makanan yang bernama gudeg itu ya ada di Lampung juga, ada di Medan juga gitu. Tapi menurut saya kalau saya lagi bicara gudeg gitu, Bapak Ibu akan memahami itu sebagai Jogja. Karena itu merupakan kekasan dari daerah atau kota tersebut. Demikian halnya kalau saya kemudian ngomong dengan lebih mendalam mengenai kata empal gentong gitu. Maka Bapak Ibu mungkin tidak semua tahu gitu, tapi buat yang tahu atau Bapak Ibu bisa googling gitu ya, itu adalah Cirebon. Nah di dalam konteks inilah saya berbicara mengenai GSKI dan Rehobot. Itu tujuan atau arah mission dari mengapa ada acara-acara seperti yang hari ini dan kesempatan waktu ini saya berbicara kepada Bapak Ibu. Adalah di dalam konteks Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI dan Rehobot, di mana GSKI adalah sinode, Rehobot adalah nama brand gereja. Ya, artinya GSKI itu memiliki banyak gereja, macam-macam gitu, dan salah satunya adalah Rehobot. Nah, kenapa bisa begitu? Kembali lagi kalau tadi saya memberikan contoh yang gampang-gampang aja gitu. Begitu saya ngomong gudeg dan kemudian Bapak Ibu dan saya relate dengan Jogja, maka kalau Bapak Ibu berpikir atau kemudian saya mention kata GSKI dan kata Rehobot, Bapak Ibu dan saya relate dengan apa? Konteksnya apa? Sedang di arah bicara apa dan kita dalam koridor apa dan di dalam pemikiran apa. Itulah yang saya mau bawa hari ini. Rehobot yang saya kenal, GSKI yang kemudian belakangan menjadi sinode, which is belum lama juga ya, saya ingat saya 2018, adalah memiliki karakteristik, memiliki kekasan, memiliki uniqueness. Sehingga seharusnya pemberitaan firman seperti contohnya yang saya sampaikan kali ini, adalah langsung menembak dan langsung sampai kepada keunikan dan kekasan ketika itu disampaikan oleh Truth ID yang di belakangnya adalah Rehobot dan atau GSKI. Sehingga ini menjadi konteks yang closing, yang tertutup, yang close. Artinya walaupun YouTube itu adalah ranah publik, tapi ranah publik dalam hal ini yang kemudian saya berdiri saat ini di hadapan Bapak Ibu adalah di dalam konteks GSKI Rehobot. Sangat persis dengan relasi-relasi, relate seperti yang tadi saya sudah berikan contoh mengenai gudeg dan Jogja itu atau empal gentong dan Cirebon itu. Jadi kalau GSKI apa? Kalau Rehobot apa? Itu yang saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Di mana dari awal Pak Erastus membangun, Pak Erastus berpikir dan melayani dan banyak melakukan action atas wadah yang namanya Truth ID, Rehobot, dan belakangan baru ada GSKI. Karena Pak Erastus jauh waktunya membangun Rehobot di waktu-waktu yang jauh lebih panjang yang Bapak Ibu bisa cek di internet. Adalah pasti ada sebuah relasi atau ada sebuah keunikan yang berbeda gitu. Sehingga ketika kita berbicara di dalam wadah tertutup ini, maka kemudian kita ditarik oleh Pak Erastus sebagai pimpinan saya, sebagai orang yang saya hormati. Dan itu kemudian menggiring kami semua untuk berbicara tidak ngasal. Kami tidak asal bunyi dan kami tidak mempersiapkan segala hal hanya berdasarkan background experience. Karena saya bekerja, kemudian saya membawakan firman Tuhan atas dasar seorang pekerja. Atau kemudian ketika Bapak Ibu adalah pengusaha atas dasar itu, ataukah Bapak Ibu seorang dokter, hanya berdasarkan itu saja. Tidak Bapak Ibu, tapi berdasarkan berbagai pola yang sudah kami bahas internal yang di-lead oleh Pak Erastus Sabdono. Nah itu yang saya ingin tekankan sehingga Bapak Ibu nanti akan merasa diberkati.
Dan Bapak Ibu aku merasa relate ketika ada seseorang dari Rehoboth dan seseorang dari GSKI berbicara di Truth ID, maka itu adalah sebuah arah. Itu ada sebuah jurusan dan itu tidak kemana-mana. Nah itu yang saya harapkan dan saya yakin semua yang berbicara di sini mengharapkan itu. Sehingga ini bukan sebuah YouTube mengenai bagaimana sebuah gereja atau sebuah institusi Kristen yang sedang berjualan agama. Dan sedang mengkampen moral baik, moral buruk, kemudian dikontrakan bahwa seseorang yang beragama Kristen, bergereja di gereja ini harus bermoral baik saja. Karena kalau itu yang terjadi banyak YouTube. Dan banyak resources, dan banyak sumber. Dan untuk menjadi baik saja, untuk menjadi bermoral saja. Untuk contoh, tidak berjudi. Contoh, tidak memukul istri, dan sebagainya itu saran bisa banyak kitab. Dan dari banyak sumber, dan dari banyak sudut pandang itu bisa akan memberi nasihat kepada kita semua. Tetapi kenapa ada Truth ID? Itulah yang kemudian saya bawakan hari ini. Itulah konteks Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya muter-muter, tetapi karena buat saya itu sangat penting, karena di dalam wadah seperti Truth ID ini, terus kemudian kami berharap Bapak Ibu diberkati. Nah supaya Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu harus masuk di dalam konteks yang kami sedang usung, atau kami sedang bawakan, kami sedang pergumulkan, dan boleh dikata kalau kami pagi jam 5 pagi doa pagi, lalu kami belajar firman di dalam kesibukan kami dan sebagainya sebenarnya untuk jurusan atau arah ini, yaitu kita memiliki konteks yang sama di Rehoboth dan di GSKI, yaitu kita dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Oke, saya akan memberikan satu contoh yang mungkin ini buat saya adalah salah satu yang cukup khas, cukup unik. Dan Bapak Ibu saya harapkan terbiasa, kalau Bapak Ibu yang baru pernah mendengar ya selamat datang gitu. Kalau baru pernah dengar, kalau sudah pernah dengar ya bagus, itu namanya perulangan. Dan dengan harapan setelah sering dengar maka kita bisa berubah. Mari Bapak Ibu saya ajak kita membaca di dalam slide yang sudah saya siapkan, Kejadian 3. Ayatnya banyak tetapi kita fokus di ayat yang saya prepare, yaitu mulai ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Di dalam slide atau PowerPoint yang saya sampaikan, saya yakin itu ditayangkan di layarnya Bapak Ibu. Saya ada tulis pertanyaan, apakah makan buah apel? Ya, jadi Bapak Ibu, Kejadian 3 ini lagi bicara sebuah perikop yang judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang kemudian di dalam konteks Rehoboth dan di dalam konteks GSKI ini yang menjadi sangat menarik, dan saya meyakini inilah yang harusnya kita kenakan sebagai orang-orang yang mencintai Truth ID. Dan sekali lagi semua konteksnya adalah close ini gitu. Artinya kalau kita bilang, Pak ini kan sebuah penjelasan yang tidak ada basisnya. Enggak, kami melakukan basis berdasarkan studi dan berbagai pengajaran yang kami pelajari di dalam internal GSKI. Nah Bapak Ibu, saya akan bacakan mengenai memakan apel itu, saya akan membacakan dari sekian banyak ayat adalah ayat 3. Saya bacakan ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu saya langsung jump ke ayat 6. Ya tadi ayat 3, terus saya lompat ke ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
dan suaminya pun memakannya. Ini ayat 6. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sebut di dalam konteks GSKI dan di dalam konteks Rehobot. Ini kita harus mempelajarinya dengan cerdas. Karena kalau kita membayangkan ini sebagai salah satu logo dari salah satu laptop, bahwa itu adalah sebuah tindakan makan buah, itu sangat keliru. Jadi inilah yang menjadi kekayaan Alkitab, yang ingin saya langsung memberikan conclusion langsung adalah bukan makan buah. Ya saya pinjam aja satu nama buah apel, which is sebenarnya kan di dalam ayat ini kan tidak tertulis sama sekali nama buahnya apa. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah pertanyaan yang sangat basic di dalam kekristenan kita, di dalam konteks Bapak Ibu dan saya sedang belajar di Truth ID. Makan buah nih, artinya dalam hal ini adalah membuka mulut, lalu gigi menggigit, makan. Sesederhana itukah kekristenan? Dan segampang itukah pengertian sampai kita akhirnya masuk ke tataran yang paling basic di dalam understanding. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin membantu Bapak Ibu. Tentunya saya sendiri sudah sangat terbantu oleh pengajaran-pengajaran dan pelajaran-pelajaran yang selama ini saya pelajari dari Pak Erastus sekian lama. Adalah bahwa kalau kita berbicara mengenai bahasa asli, dari tulisan yang ditulis oleh Musa ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa, maka itu dalam bahasa Ibrani. Ibrani related dengan Yahudi, dengan Israel. Nah di Israel sendiri saya bacakan ya Bapak Ibu. Ada 4 tingkatan orang Yahudi ketika belajar yang disebut Pardes. Nah tingkatan itu ada 4 yaitu Peshat, Remes, Deras, dan Sot. Kira-kira mau simple saya mau bicara gini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong makan buah itu adalah buka mulut, siapin gigi, gigit, keres. Itu adalah Peshat. Yang artinya adalah interpretasi makna secara langsung atau literal. Artinya, berarti ayat 6 ini mengatakan Hawa makan. Makan itu M-A-K-A-N, buka mulut, buahnya masuk, digigit begitu. Tapi kemudian ada tingkatan berikutnya untuk mengerti di dalam orang-orang Yahudi belajar Alkitab atau belajar Pentateuch ini, kitab Kejadian ini adalah yang namanya remes. Yang artinya makna alegori atau melalui bahasa kiasan. Ya Bapak Ibu, bahasa kiasan kita orang Indonesia juga biasa kalau kita ngomong sama orang terus kita bilang itu orang kok panjang tangan ya. Nah kira-kira Bapak Ibu apakah panjang tangan itu artinya ada seseorang dengan tangan 5 meter? Ya tentu tidak karena itu bahasa kiasan. Artinya orang itu senang mencuri. Atau ada orang yang kemudian ngomong satu kalimat, aduh tuh orang tinggi hati banget ya. Nah apakah tinggi hati berarti hatinya tinggi gitu? Itu literal atau peshat. Sementara kalau kita bilang remes atau bahasa kiasan atau alegori, tinggi hati itu sombong. Dan itu baru tingkatan kedua, naik ke tingkat 2. Masih ada tingkatan berikutnya 3 dan 4 Bapak Ibu. Secara sangat cepat saya kasih explanation, which is Bapak Ibu juga bisa cek itu di Google, adalah deras yang artinya mencari makna. Ya deras itu membawa kita kepada kalau di dalam pelajaran yang saya pelajari ada kata yang namanya makna rabaniyah madras. Mungkin dari kata madras inilah muncul kata madrasah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana orang Yahudi, anak-anak Israel itu belajar, itu enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Mereka sampai di tahapan ini mereka menghubungkan atau menggabungkan berbagai imajinatif. Itulah deras. Dan yang terakhir adalah sod. S-O-D yang artinya makna eksoteris atau makna metafisika. Artinya apa? Ya mencari value atau nilai. Nah saya kembali lagi, saya lanjut kepada slide yang kedua Bapak Ibu. Di situ saya ada tulis kata key understanding.
Jadi di dalam ayat-ayat yang kita baca Kejadian 3 mulai ayat 1, saya lompat tadi saya bacakan ayat 3, lalu ayat 6 dan seterusnya, saya ada pinpoint. Saya ada mengambil beberapa kata, beberapa kalimat, dan kemudian kata dan kalimat itu sebagian diantaranya ada yang saya kasih tulisan yang Bapak Ibu bisa lihat di layarnya Bapak Ibu. Contoh, makan atau raba buah, resikonya mati. Kok bisa ya ada makan buah atau meraba buah dengan resiko mati? Apakah berarti keracunan? Ya Bapak Ibu, lalu di situ ada ular yang mengatakan kalau tidak akan mati. Itu menarik. Lalu ada kata-kata lagi atau kalimat lagi, waktu makan matanya terbuka. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau orang makan matanya terbuka, kalau logika kita hari ini kita hidup di tahun ini, apa itu? Kita makan mangga asem, kita lagi ngantuk. Terus kemudian begitu kita makan, buts, kaget, cet, gila asem banget. Kan begitu. Itu makan mata terbuka. Apa iya Alkitab kita seperti itu saja? Nah itu yang kemudian saya kasih tulisan kepada kita semua. Tapi di situ tertulis mata terbuka seperti Allah tahu yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sih ada memakan sebuah buah atau sebutir buah gitu, begitu kita makan terus orang itu tahu yang baik dan yang jahat. Bagaimana cara menjelaskan Alkitab seperti ini? Itulah keunikan atau konteksnya GSKI dan Rehoboth. Kita adalah gereja yang belajar hal-hal seperti ini. Ketimbang kita fokus kepada bullying, ketimbang kita fokus kepada marah atas hal-hal yang negatif yang menimpa gereja ini, kami fokus hal-hal seperti ini. Dan kemudian mengajarkan dan men-sharingkannya kepada Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sampai kepada tujuan Alkitab ini ditulis. Di bawah ada lagi yang saya tuliskan, perempuan itu dia ada tulis baik, bla 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 bla, pohon. Bapak Ibu perhatikan, saya carikan ayatnya ya. Pohon yang menarik hati itu ayat 6 Bapak Ibu. Jadi Kejadian 3 ayat 6 itu ditulis, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Deng, Bapak Ibu, pohon menarik hati, memberi pengertian. Coba Bapak Ibu rada tenang dikit. Bukan karena saya lagi ngomong. Pohon apa yang menarik hati, tapi memberi pengertian. Kalau pohon yang menarik hati itu biasa. Kita suka satu tanaman, misalkan namanya anturium gitu. Wah, buat kita menarik hati. Atau pohon mawar, bunganya menarik hati. It's a simple kan. Ya pohon menarik hati artinya bunganya cantik gitu. Pohon yang menarik hati itu artinya daunnya keren gitu. Iya kan? Kalau sampai di situ doang kan jadinya nggak ketemu tuh kita sama Tuhan. Karena kita ketemunya jadinya sama hobi kita sama pohon. Nah disitulah Bapak Ibu. Ternyata enggak kan, karena ada pohon yang menarik hati dan memberi pengertian. Pohon apa coba yang menarik hati dan memberi pengertian? Apa ya setelah kita melihat sebuah bunga terus kita, ya gue jadi ngerti. Ini bagaimana ini ayat, ini baru kita kejadian ini. Nah itulah yang pengalaman saya hidup, saya belajar dari Pak Erastus dan saya mendapat banyak berkat sebagai saya pribadi adalah ketika saya mengerti ini. Dan tidak seperti kekristenan saya di usia saya yang lebih muda di waktu-waktu lalu saya. Yang saya anggap enteng, oh makan buah, oh iya manusia jatuh dalam dosa, iya nggak nurut ya jadi makan pohon buah. Nah nggak sederhana itu Bapak Ibu, tetapi saya diajarin lebih mendalam. Nah lalu ada lagi suami istri makan lalu matanya terbuka. Kan tadi saya udah ngomong ya mata terbuka gara-gara apa gitu ya. Lalu persoalannya menjadi lucu, setelah itu ada ayat yang bicara mengenai telanjang-telanjang itu. Ayat berapa ya?
Nah ayat 7 tuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu kebayang gak? Habis dia makan buah terus dia langsung, hah saya telanjang. Kira-kira buah apa coba? Atau pohon apa yang ketika kita makan kita jadi berubah haluan di otak kita. Sehingga kita tiba-tiba bisa menjadi orang yang berubah dari A ke B yang sangat ekstrim. Yaitu enggak ngerti sebelumnya bugil atau telanjang terus kemudian dia tahu bahwa dia telanjang. Gara-gara makan buah gitu. Saya kira Bapak Ibu sudah mulai bisa amin di hati Bapak Ibu. Iya ya, nggak gitu ya Alkitab, iya. Nah disitulah saya mengucapkan rasa terima kasih yang dalam kepada Pak Erastus. Dan para pembicara yang ada di sini karena hal seperti itu kami bukakan. Dan harap bisa memberkati Bapak Ibu. Ya sekali lagi ya, dengan tulisan ini Bapak Ibu pasti akan berpikir, iya ya, enggak gitu ya, enggak makan buah terus tiba-tiba orang bisa sadar dari enggak pakai baju, terus dia jadi cari. Ini kan yang di sini kan tertulis apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ya, membuat celana dalam itu kan cawat. Ya Bapak Ibu, kemudian di slide berikutnya saya ada tuliskan di situ masih dengan judul apakah makan buah, maka buah yang namanya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu kan buah dengan nama sepanjang itu adalah understanding. Bapak Ibu sekalian, jadi makan buah dalam hal ini adalah maksudnya ada proses understanding dari tidak tahu, proses, growing, understand sampai tahu. Dan kenapa memakai kata makan? Karena pada prinsipnya seorang bayi sampai kemudian menjadi seseorang yang sebesar saya, apakah langsung ada bayi lahir lalu segede saya Bapak Ibu? Enggak gitu kan Bapak Ibu, tetapi proses. Itulah kenapa Alkitab ini meminjam istilah manusia atau understanding manusia, yaitu makan. Karena makan adalah salah satu alat untuk memberikan pengertian kepada kita bahwa mengerti tentang yang baik dan yang jahat itu proses. Dan itu penyerapan, understanding. Penyerapan, pengertian. Tidak langsung tahu. Dan ketika Adam diciptakan langsung dia tahu ini yang benar, ini enggak, ini berkenan kepada Allah Bapa, ini tidak berkenan dan sebagainya itu tidak langsung. Itulah esensi atau understanding dari Kejadian 3 mulai ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya mengenai makan buah. Jadi kalau pertanyaannya apakah makan buah? Jawabannya tidak, tetapi ini alegoris atau kiasan. Dan kenapa pakai kata makan buah, pengetahuan baik dan jahat, karena nama buahnya kenapa so panjang sekali, karena lagi bicara mengenai understanding. Ya, dan kenapa makan adalah karena itu adalah proses. Karena makan adalah proses dari orang bayi kecil sampai dengan besar. Dan kemudian saya mengajak Bapak Ibu, saya lanjutkan slide berikutnya. Resiko dari makan buah itu adalah menjadi seperti Allah. Bapak Ibu sekali lagi saya ingin menambahkan saja yang ini tidak saya perdalam hari ini. Mungkin lain waktu gitu ya. Maka kok bisa sih menjadi seperti Allah dan sebagainya. Pada dasarnya ya simple. Artinya sebenarnya manusia itu diajak untuk sebagai keluarganya Allah. Dia mengerti seperti yang Allah tahu. Allah sudah tahu duluan, manusia Adam diciptakan, kemudian diajari memakai proses. Maka itulah makan buah yang tidak boleh langsung. Buah ini tidak boleh dimakan sebab Bapak ingin mekanismenya adalah alamiah atau di dalam proses. Mari Bapak Ibu saya menambahkan atau memberikan konklusi atau memberikan summary kepada Bapak Ibu. Kita buka 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 itu PowerPoint-nya juga ada di hadapan Bapak Ibu. Nah inilah esensinya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita pelajari di Kejadian 3 ini
Ketika kita kemudian sambungkan seperti yang Pak Era sering banget ngajarin kita, ayat menjelaskan ayat, pasal menjelaskan pasal, kitab menjelaskan kitab, ini contohnya adalah 2 Korintus 11 ayat 8, ayat 1, 2 Korintus 11 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 4 itu yang saya tampilkan di situ. Saya bacakan ayat 3 ya Bapak Ibu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Bapak Ibu di dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini saya kasih not kotak di bawah, ada kata pikiran disesatkan, kesetiaan, Hawa diperdaya, dan kelicikan. Jadi Bapak Ibu, proses mengerti kehendak Allah supaya kita bisa menjadi keluarga Allah yang kita belajar di Kejadian 3 ayat 1 tadi sampai ayat 6-7, kemudian end up kepada 2 Korintus 11, ternyata lagi bicara mengenai perawan suci, mengenai kesetiaan sebagai mempelai wanitanya Kristus. Dan final Bapak Ibu, jadi kalau gitu apakah makan buah? Jelas tadi saya sudah jelaskan jawabannya tidak, tapi lagi berbicara mengenai kesetiaan. Jadi saya kira Bapak Ibu bisa fokus, mohon maaf layarnya hanya di 2 Korintus 11, jadi slide berikutnya tolong mundur saja di 2 Korintus 11 itu. Jadi Bapak Ibu saya akan tutup sharing saya, apa yang saya pelajari selama ini di GSKI dan di Rehoboth adalah understanding mengenai makan buah, itu jawabannya adalah menuntun kita sampai kita siap menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup apa yang kita barusan belajar hari ini. Allah Elohim Yahweh yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus Raja kami bersyukur kalau hari ini, kalau detik ini kami menambah satu tambahan understanding, satu pengertian untuk mempersiapkan kami menjadi perawan suci. Kami tidak akan sembarangan hidup lagi. Kami ingin menjaga semua ini agar kami berkenan kepadamu dan kami bertemu denganmu di kekekalan, di langit dan bumi yang baru. Kami percaya wadah ini, Truth ID, GSKI, dan Rehoboth adalah caramu untuk mempersiapkan kami sampai kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.